Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Dayatri dari IT Telkom Purwokerto, jurusan Teknik Telekomunikasi angkatan 2018. Sekarang di semester 7 ini saya sedang mengikuti kampus Merdeka di Mitra Balitbank SDM Kementerian Kominfo. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membuat suatu video lab, yaitu software version control with Git. Jadi di sini kita menggunakan Devox Lab dan panduan untuk mengerjakan tugasnya yaitu di Networking Academy, template-nya dari Cisco. Perbedaan antara Git dan GitHub sendiri itu, kalau misalnya Git itu kan source code ya yang dipasang pada lokal komputer kita, sedangkan kalau GitHub itu software Git yang diinstal di website atau cloud yang ada. Sekarang kita ini sedang berada di dashboardnya atau tampilan utama dari Devox Labs-nya sendiri atau VM standar dari Cisco untuk permaterian dari DevNet Associate sendiri. Kita mulai saja dengan kita sudah membuka Devox VM-nya, lalu instalasi Git itu teman-teman bisa langsung ke websitenya Git. Teman-teman bisa melihat Git saja, lalu di Git itu teman-teman bisa memilih sistem operasinya. Ada sistem operasi dari Mac, macOS, Linux atau Unix, dan Windows sendiri. Kebanyakan penggunaan komputer adalah dengan menggunakan Windows. Selanjutnya adalah kita menginisialisasikan Git pada repository. Kita buka saja terminalnya. Kita buka saja terminalnya. Terminal sudah terbuka, lalu kita melihat bagian dalam dari Devox Lab ini sendiri, yaitu dengan ls. Dan selanjutnya kita menginisialisasikan Git dengan cara git config terus min global username itu sendiri membuat membuat akunnya di GitHub. Saya sudah membuatnya dengan username Khalifah Iko. Jadi kita tulis saja di sini Khalifah Iko. Kita tulis di sini Khalifah Iko, lalu git config global user emailnya yang kita gunakan itu, kalau saya khalifaiko@gmail.com. Nah, untuk melihat listnya, konfigurasi yang telah kita lakukan itu dengan git config min list. Nah, sesuai apa yang telah kita lakukan, lalu kita masuk ke labnya si DevNet source-nya. Selanjutnya kita membuat file folder yang bernama git intro. Lalu kita masuk ke git intro itu. Setelah masuk, kita menginisialisasikan kembali dengan git init.
Oke, selanjutnya kita lihat ternyata masih kosong. Lalu kita melihat statusnya. Oke, kita melihat statusnya dengan git status. Ternyata belum ada commit yang dibuat. Selanjutnya adalah staging dan committing filenya. Kita misalnya nih mau membuat sebuah file yang bernama I'm on my way to passing the Cisco DevOps exam. devops.txt. I'm on my way to passing the Cisco DevOps exam. DevOps testing. Lalu kita enter saja dan kita lihat ls-la sudah terbuat devops.txt nya. Lalu kita melihat git statusnya dan ternyata masih belum tercommit, dan ini akan commit segera. Lalu kita menambahkan devops-nya. Lalu kita lihat git statusnya. Oke, ternyata kita sudah berhasil membuat file dengan nama devops.txt. Selanjutnya adalah kita membuat lagi sebuah commit file, yaitu git commit. Kita mengkomitkan, maksudnya git commit min-m committing devops.txt to begin tracking change. Git commit min-m committing devops.txt to begin tracking change. Ada satu file yang berubah. Kita lihat lognya. Sudah ada satu committing yang kita berhasil masukkan. Lalu kita memodifikasikan tracking change-nya tadi dengan membuat sebuah file kembali di dalam devops.txt dengan cara echo I'm beginning to understand git tanda penuntung, gitnya kecil, git devops.txt. Kita lihat I'm beginning to understand git. Oke, kita enter saja. Lalu kita lihat get devops.txt. Oke, ada I'm on my way sama I'm beginning to understand git. Lalu kita lanjutkan untuk melihat statusnya. Git status. Oke, modifiernya itu belum disetujui, maka kita tambahkan git add devops. Selanjutnya kita commitkan kembali dengan git
git commit min m add additional line to file. Oke, satu perubahan commit lagi. Kita melihat git log-nya. Kita dapat 2 commit. Oke, kita tadi menambahkan git commit. Lalu kita lihat log-nya, ternyata sudah ada 2 commit. Lalu kita git diff jika ada beberapa log yang kita buat, kita bisa membandingkannya dengan cara git diff adding original commit. Jadi caranya git diff, lalu ada 7 kata dari commit bawah dan commit atas. Bawah berarti 4C 48 36, dan yang atas itu ada 61 26 51 F 4C 48 36 E, dan yang atas 61 26 51 F. Okay, I'm beginning to understand Git. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah cabang yang bernama filter. Kita buat dengan kita hapus dulu. Kita buat dengan cara git branch viator. Lalu kita git branch melihat di sini sudah ada 2 cabang, yaitu yang pertama master, yang kedua adalah viator. Selanjutnya kita akan berpindah dari master ke viator dengan cara git check out viator. Kita sudah berpindah ke cabangnya si viator. Lalu kita melihat dengan cara git branch. Nah, sudah berpindah. Lanjut kita membuat sebuah file baru. Oke, kita hapus saja dengan nama this text was added originally while in the feature branch. Lalu defax .txt. Selanjutnya kita melihat dengan cara cat defax.txt. Oke, sudah tertambahkan, yaitu this text was added originally while in the filter branch. Lalu selanjutnya adalah kita menambahkan git add defax.txt, lalu kita lihat git status. Oke, perubahannya sudah disetujui dengan modify defax.txt. Lalu kita komitkan dengan git commit min m add a third line in
fitur branch, enter, satu berubah. Lalu kita lihat git log, sudah ada 3 commit. Oke, tadi kita menambahkan git commit min m add addr, lalu kita lihat lognya sudah ada 3 commit. Selanjutnya kita berpindah lagi ke master, git check out master, lalu kita lihat lagi pada git branch sudah kembali ke master. Kita lalu ingin menggabungkannya dengan cara git merge fitur. Lalu kita lihat dengan cara get device. Salah, harusnya get device. Oke, masih sama. Lalu kita lihat git branch-nya. Git branch-nya masih di master. Lalu kita hapus dengan cara fiturnya kita hapus dengan cara git branch min d lalu fitur. Nah, sudah terhapus. Setelah kita hapus, kita melihat lagi ke dalam git branch dan ternyata sudah terhapus, tinggal master saja. Tadi kan ada fitur, kita menghapus dengan git branch min d, lalu tinggal master. Selanjutnya kita akan kita akan mengatasi sebuah gabungan merger yang konflik. Kita akan membuat satu branch yang bernama test. Kita hapus dulu satu branch, satu cabang yang bernama test. Lanjut kita akan berpindah ke test. Sudah berpindah, lalu kita lihat di git branch sudah berpindah. Lalu kita melihat si device-nya masih sama. Oke, kita akan memodify dengan cara kita akan memodify file test di device test ini dengan cara set i as Cisco NetAcad, lalu device.txt. Oke, mari kita lihat set i as Cisco NetAcad device.txt. Lanjut kita melihatnya dengan cara get device.txt. Masih sama, belum ada masalahnya. Nah, kita akan mengkomitkan lagi. Oke, kita akan mengkomitkan lagi dengan cara git commit min a min m change Cisco to NetAcad. Oke, satu file sudah terubah. Lalu kita akan memindahkan ke kita akan merubah berganti ke master. Oke, lalu kita lihat sudah berubah ke master. Lalu kita akan memodify kembali dengan cara set i as Cisco
devnet, terus default .txt. Oke, salah, txt. Kita lihat default.txt. Lalu kita melihatnya dengan cara get default.txt. Lalu kita commitkan kembali git commit min a min m change Cisco to devnet. Satu file berubah lagi, lalu kita gabungkan. Tesnya, dan terjadi sebuah konflik konten. Dia tidak bisa menggabungkan si file default.txt ini. Otomatis filenya tidak bisa ke file gagal. Lalu kita melihat git log. Nah, di sini pada git log itu ada change Cisco to devnet. Oke, selanjutnya kita akan melihat sebuah masalahnya. Apa sih masalahnya? Get default.txt. Ternyata ada yang masuk, ada yang keluar, dan ada yang masuk head dan testnya. Lalu kita bisa mengubahnya dengan cara pin default.txt. Oke, kita bisa insert, lalu kita hapus. Oke, ini juga dihapus, dan ini juga dihapus. Oke, sc lagi. Oke, selanjutnya kita akan melihat kembali dengan cara get default.txt. Ternyata sudah kembali normal seperti yang kita ubah tadi. Oke, lanjut kita git add. Sebentar, kita hapus dulu biar bersih. Kita menambahkan git add default.txt, lalu kita commitkan kembali git commit min a min m manually merge sebentar manually merge from test branch. Manually merge from test branch. Oke, kita enter. Lalu kita lihat lognya. Ternyata log yang dibuat itu sudah banyak. Yang terakhir adalah manually. Mana yang terakhir? Manually merge from test branch. Oke, lalu kita berubah. Kita buka terminal baru lagi. Sebentar.
Selanjutnya kita akan mengintegrasikan Git ke dalam dengan GitHub sendiri. Kita membuat Git account, lalu kita masuk ke dalamnya, ke dalam repository. Kita pilih new, di sini ada tanda plus. Kita new repository. Oke, di sini perintahnya kita membuat repository dengan nama defaults study team. Defaults study team. Defaults study team. Lalu kita membuat deskripsinya dengan cara working together to pass the default system. Lalu kita buat secara private sesuai dengan perintahnya. Agar ini kita tambahkan readme file saja. Lalu kita create di repositorinya. Oke, private ya, default study team. Kita lanjutkan sebentar. Tadi kita masuk ke lab devnet get intro. cd lab devnet get intro. Oke, kita kurungkan dulu. Oh ya, sama ini masuk ke get intro. Lalu kita membuat file yang sama seperti pada file yang kita buat di GitHub website tadi. Mkdir defaults study team. Mkdir default study team. Oke, lanjut kita masuk ke default study team. Lalu kita sebentar. Kita akan masuk mengkopikan si default test ini ke dalam default study team yang kita buat tadi. Kita copy defaults-nya. Oh ya, kita kembali satu langkah dulu. Kita kopikan si defaults-nya ini ke dalam yang ini, default study team, ke dalam directory atau directory si default study team. Lalu coba kita masuk ke defaults-nya, lalu dibuka, ternyata sudah ada. Oke, lanjut kita ke menginisialisasikan dengan git init. Oke, kita sudah menginisialisasikan. Lalu kita lihat git config min list. Oke, lanjutkan kita ke poin git repository itu GitHub. Kita akan meremote GitHub yang ada di cloud ini dengan cara git sebentar, kita bersihkan dulu, git remote at origin. Dan websitenya kita bisa menggunakan di website GitHub-nya. Lalu setelah itu kodenya kita bisa kopikan. Oke, paste. Lanjut kita git remote
min git remote min verbose. Oke, verbose, fetch dan push. Selanjutnya kita lihat git lognya, nggak bisa nambahin commitnya, lalu kita git add si defaults-nya, lalu kita mengkomitkan git commit min m add defaults .txt file to defaults study team. Satu file dirubah, kita lihat lognya, git log. Oke, add defaults test file to defaults study team sudah masuk. Selanjutnya kita lihat git statusnya dengan cara git status. Oke, nothing commit, working tree clean. Oke, kita langsung ke pushnya, kita hapus, kita langsung push dengan cara git push origin master. GitHub yang sudah kita buat di itu, lalu kita pastekan passwordnya dan sudah remote, sudah berhasil di remote. Lalu kita lihat pada GitHub-nya. Sebentar, kita buka. Kita loadingan dulu. Sudah ada 2 cabang yang kita buat. Nah, masternya sudah terdapat di sini. Kita lihat defaults-nya sudah masuk ke GitHub. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.